Saudara, Anda kembali di Breaking News Kompas TV terkait dengan kebakaran yang terjadi dini hari tadi di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Sedikitnya ada 41 orang tewas dan saat ini berada di RSU Tangerang, Banten. Sementara itu ada 8 orang luka berat yang saat ini masih berada di RSU Tangerang, Banten dan menjalani perawatan intensif. 6 pasien ataupun 6 korban luka bakar di atas 50% saat ini berada di ICU RSU Tangerang, Banten, saudara. Dan ini adalah visual yang Anda saksikan menampilkan jenazah dari korban kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang yang akan melakukan perjalanan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi lebih lanjut yang akan dilakukan oleh tim DVI Polri untuk mengidentifikasi korban. Sedikitnya ada 41 korban tewas di kebakaran yang terjadi pukul 2 dini hari malam tadi. Sementara itu ada 8 orang luka berat yang saat ini masih dalam perawatan intensif, saudara. 6 pasien atau 6 korban luka berat dengan luka bakar di atas 50% saat ini berada di ruang intensive care unit dari RSU Tangerang, Banten. Sementara 2 korban luka bakar yang dengan luka bakar di bawah 50% juga saat ini masih dalam perawatan intensif. Ini adalah sejumlah korban yang saat ini dalam proses untuk melakukan perjalanan dari Rumah Sakit Umum Tangerang, Banten yang akan dibawa ke Rumah Sakit Polri yang berada di Kramat Jati, Jakarta Timur, saudara. Untuk kebutuhan identifikasi lebih lanjut, pihak kepolisian dan juga pihak rumah sakit berkoordinasi untuk memindahkan jenazah dari Rumah Sakit Umum Tangerang, Banten ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan kita saat ini sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Dipo Nur Bahagia yang berada di Rumah Sakit Umum Tangerang, Banten untuk mengetahui kondisi terkini dan informasi terbaru dari Rumah Sakit Umum Tangerang, Banten. Dipo, bisa Anda gambarkan suasana di sana seperti apa pemindahan dari jenazah korban kebakaran malam tadi, Dipo? Ya, tadi adalah gambar ataupun visual terbaru. Untuk saat ini kami akan mengajak Anda, saudara, untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan prosesi identifikasi. Pak Asep, terima kasih waktunya Pak untuk teman-teman semua. Pak, mungkin bisa dijelaskan, tadi kan sudah ada beberapa jenazah yang kemudian sudah dimasukkan ke ambulans begitu Pak. Tahapan selanjutnya ini bagaimana Pak? Baik, tadi sudah kita lakukan olah TKP ya, aspek medis. Kita periksa jenazah-jenazah yang ada di sini. Kemudian selanjutnya kita akan bawa ke Rumah Sakit Polri untuk proses identifikasi selanjutnya. Karena sebagian besar korban mengalami luka bakar berat, jadi memerlukan proses yang lebih detail lagi untuk tahapan yang lain di fase postmortem. Sejauh ini sudah berapa total jenazah yang sudah berhasil dilakukan identifikasi awal Pak? Karena kan ada 41 jenazah yang kemudian tiba di RSU Kabupaten Tangerang. Sejauh ini sudah berapa banyak yang berhasil diidentifikasi awal? Untuk jenazah semuanya sudah berada di sini, jadi sudah ada 41 jenazah. Kurang lebih sudah sekitar 10 sudah kita periksa secara pemeriksaan awal dan selanjutnya nanti kita lanjutkan di Rumah Sakit Polri Sukanto. Belum, semuanya masih Mr. X. Jadi semua 41 ini masih Mr. X semua, belum ada namanya untuk pemeriksaan identifikasi nanti di Rumah Sakit Polri. Sejauh ini 3 yang sudah akan dibawa menuju. Baik, ya. Belum, seperti saya katakan tadi, kondisi sebagian besar mengalami luka bakar, jadi sangat sulit untuk mengidentifikasi awal. Ini artinya saya konfirmasi sekali lagi Pak, 41 jenazah ini walaupun nanti mungkin domisili mereka ada di sini, tetap semuanya akan dibawa ke RS Polri atau bagaimana? Betul, jadi untuk kepentingan hukum, untuk proses identifikasi dan penyidikan, semua jenazah kita bawa ke Rumah Sakit Polri. Karena kan ada keluarga yang menunggu Pak, mungkin proses-proses yang harus dilakukan oleh para pihak keluarga sejauh ini bagaimana Pak? Karena tadi juga kami sempat melihat sudah ada beberapa yang datang ke sini Pak.
Untuk keluarga nanti ada posko antemortem. Posko antemortem nanti di Lapas Tangerang, di sana ada dibuka posko. Jadi terhadap keluarga ataupun saudara yang keluarganya merasa menjadi korban, silakan nanti lapor, ada posko antemortem di Lapas Tangerang. Untuk data-data yang diperlukan itu ya berupa mungkin KTP, mungkin ijazah, atau hal-hal rekam medis dari korban selama masih hidup, itu sangat diperlukan. Berarti himbauannya keluarga korban ini sebaiknya boleh ke RSU Kabupaten Tangerang ini atau langsung aja nanti ke RS Polri, Pak, selain ke lapas? Hendaknya ke posko antemortem yang di lapas. Nah, di sana kan didata sejauh mana hubungan dari keluarga ini, apakah dia sebagai keluarga dekat atau keluarga jauh, karena sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan DNA nanti. Apabila diperlukan, itu kan memerlukan keluarga inti untuk diambil sampel DNA-nya. Pak Asep, mungkin penegasan Pak, karena kan sebenarnya jenazah ini sudah tiba di RSU Kabupaten Tangerang sejak pagi hari tadi, dan sampai sejauh ini kurang lebih ada 3 Pak yang sudah masuk ke ambulans dan siap dibawa ke RS Polri Kramat Jati. Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama Pak untuk kemudian dapat melakukan identifikasi awal setidaknya kepada 41 jenazah ini? Untuk waktu kita tidak bisa pastikan karena tergantung dari kondisi korban. Jadi nanti dari tim postmortem di RS Polri akan melaksanakan ataupun mengerjakan proses selanjutnya. Itu aja. Cukup ya. Kondisinya, Pak, dan luka bakar. Kasubidokpol Bidokes Polda Metro Jaya. Ya, baik. Terima kasih ya. Kalau boleh tahu itu kondisi yang jenazah itu Ya, Ihsan, itu tadi perbincangan kami dengan AKP Asep selaku Kasubdit Dokpol Bidokes Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa sampai dengan sejauh ini kurang lebih ada 3 jenazah yang kemudian sebenarnya sudah melakukan ataupun sudah dilakukan proses identifikasi awal, tetapi tadi sudah dikonfirmasi oleh Pak Asep yang menyebut bahwa untuk identitas lengkap memang nampaknya belum dapat dikonfirmasi, karena nanti ada tahapan selanjutnya, yakni para ataupun jenazah ini akan dibawa ke RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur tentu untuk dilakukan proses identifikasi lebih lanjut oleh aparat kepolisian. Artinya 41 jenazah di RSU Kabupaten Tangerang ini memang difokuskan untuk kemudian dilakukan identifikasi awal di sini, hanya dilakukan identifikasi awal, sementara untuk identifikasi lebih lengkap terkait dengan nanti bagaimana mengetahui identitas mereka ini akan dilakukan di RS Polri Kramat Jati Jakarta. Tadi juga sudah kami konfirmasi berapa waktu yang kemudian dibutuhkan oleh aparat kepolisian. Nampaknya memang proses berjalan di dalam waktu yang sangat cair, artinya aparat kepolisian juga belum dapat mengkonfirmasi sampai dengan pukul berapa nanti proses dari identifikasi awal kepada para jenazah ini dilakukan. Yang cukup penting untuk dikonfirmasi juga tadi sudah kami konfirmasi lebih lengkap kepada para kepolisian yang bertugas di sini, di mana karena tadi kami sempat melihat sudah ada beberapa pihak keluarga yang tiba, tetapi sudah dikonfirmasi oleh aparat kepolisian bahwa khusus bagi keluarga yang hendak dalam tanda kutip mencari keluarga yang meninggal dunia, artinya ini termasuk ke dalam 41 jenazah yang ada di RSU Kabupaten Tangerang, ini lebih baik untuk berkoordinasi di posko yang sudah ada di Lapas Tangerang. Artinya ini untuk mempermudah proses identifikasi karena dilakukan satu pintu oleh aparat kepolisian dan juga sejumlah aparat lainnya di Lapas Tangerang. Tentu ini sekali lagi dibutuhkan informasi lebih lanjut kepada pihak keluarga untuk mempermudah mereka dalam mencari keluarga mereka yang mungkin saja menjadi korban. Ada beberapa persyaratan juga yang tadi sempat disinggung oleh pihak aparat kepolisian di sini yang menyebut bahwa misalnya adalah rekam jejak medis, kemudian juga ijazah atau mungkin identitas bagi para korban sebaiknya ini dibawa oleh pihak keluarga pada saat hendak mengkonfirmasi terkait dengan kondisi keluarga mereka di posko yang berlokasi di Lapas Tangerang. Sejauh ini itu informasi yang dapat kami sampaikan, Ihsan dan juga saudara, karena sampai dengan saat ini kami tekankan sekali lagi aparat kepolisian dalam hal ini adalah dari Dokpol Bidokes Polda Metro Jaya ataupun tim DVI masih terus melakukan proses identifikasi awal
di ruangan yang berada di belakang saya saat ini untuk kemudian nanti tentu 41 jenazah ini dikonfirmasi seluruhnya akan dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Ihsan. Dipo, sudah ada berapa jenazah sejauh ini yang sudah dibawa ke rumah sakit Polri, Dipo? Ya, sejauh ini belum ada yang dibawa, Ihsan, karena tadi baru 3 jenazah yang kemudian dimasukkan ke mobil ambulans. Ada 3 mobil ambulans di sini, di RSU Kabupaten Tangerang milik dari Polda Metro Jaya. Artinya nanti kemungkinan besar setelah dimasukkan, tentu jenazah ini akan dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tetapi tadi ada juga informasi yang kemudian beredar, sebenarnya tidak hanya 3, tetapi sudah ada 6 yang sebenarnya dalam tanda kutip ini siap untuk dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tetapi kalau kita melihat banyaknya korban ataupun banyaknya jenazah di RSU Kabupaten Tangerang ini, tentu proses pemindahan ke RS Polri Kramat Jati ini akan dilakukan secara bertahap begitu. Sekali lagi tadi aparat kepolisian tentu masih membutuhkan waktu, baik itu untuk mengidentifikasi ataupun untuk kemudian melakukan proses pemindahan ataupun kepada para jenazah yang ada di RSU Kabupaten Tangerang, karena jumlahnya ini ada 41 jenazah, artinya 3 sudah siap, Ihsan, dan tentu ada beberapa lagi nantinya secara bertahap yang kemudian akan dipindahkan ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Ihsan. Ya, posko utama ataupun satu-satunya posko yang disediakan oleh pihak lapas dan juga pihak kepolisian adalah di Lapas Kelas 1 Tangerang. Apakah masih ada keluarga yang mendatangi rumah sakit, Dipo? Iya, kalau tadi sekitar pukul 10:30 kami masih melihat ada beberapa keluarga yang memang tiba di RSU Kabupaten Tangerang. Tetapi karena RSU Kabupaten Tangerang ini tidak hanya memfasilitasi ataupun menangani 41 jenazah, artinya juga ada 8 korban luka berat yang dirawat di sini. Tentu keluarga yang hendak menjenguk keluarganya yang menjadi korban luka berat ini dapat ke RSU Kabupaten Tangerang. Tetapi kami tekankan sekali lagi bagi para pihak keluarga yang memang sudah mengetahui bahwa keluarga yang menjadi korban dan meninggal dunia dan termasuk ke dalam 41 jenazah terkait dengan kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang ini, lebih baik untuk kemudian berkoordinasi dengan pihak lapas. Artinya lebih baik untuk mengunjungi posko yang berada di Lapas Kelas 1 Tangerang untuk dapat menjalankan tahapan lebih lanjut begitu, karena di sini nanti kami tekankan sekali lagi 41 jenazah keseluruhan akan dipindahkan ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk kemudian melakukan proses identifikasi lebih lanjut sampai dengan nantinya tentu diketahui identitas dari ke-41 jenazah yang memang diketahui sebelumnya merupakan narapidana di Lapas Kelas 1 Tangerang. Ihsan. Tadi sudah ada 3 kantung jenazah yang dimasukkan ke dalam ambulans, lalu Anda katakan diduga sudah ada 6 yang sudah siap dipindahkan ke rumah sakit Polri. Lalu apakah sudah ada jenazah yang diidentifikasi ataupun nama yang sudah disebutkan oleh pihak kepolisian di sana, Dipo? Iya, sudah dikonfirmasi oleh aparat kepolisian di sini bahwa untuk identitas pasti dari para korban ini belum dapat dikonfirmasi, karena nanti tentu untuk dapat memastikan identitas dari para korban, Bidokes Polda Metro Jaya akan melakukan identifikasi lebih jauh di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Artinya dapat kami tekankan sekali lagi bahwa 41 jenazah ini yang ada di RSU Kabupaten Tangerang ini nantinya tentu bekerjasama dengan pihak rumah sakit dan juga aparat kepolisian akan dikumpulkan semuanya, kemudian nanti akan dilakukan identifikasi awal, tetapi bukan untuk mengetahui identitasnya, tetapi untuk satu persatu dipindahkan ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diidentifikasi lebih lanjut dan tentu diketahui identitas mereka. Artinya proses di sini ditekankan adalah untuk kemudian proses pemindahan dari Tangerang ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur agar para 41 jenazah ini dapat diidentifikasi lebih lanjut oleh aparat kepolisian. Ihsan. Baik, terima kasih Dipo. Kami masih akan menunggu informasi dari Anda terkait dengan kondisi 8 korban yang saat ini masih dalam perawatan intensif di sana dan juga proses pemindahan dari jenazah 41 warga binaan Lapas Kelas 1 Tangerang yang menjadi korban tewas dalam kebakaran dini hari tadi. Terima kasih Dipo.